Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, berilah terus menerus, tidak bosan-bosannya lisan-lisan kita ini memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Saking banyaknya nikmat tersebut berlalu lalang, kita kurang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kita diberi banyak nikmat tetapi kurang rasa syukur. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita memiliki lisan-lisan yang senantiasa bersyukur, lisan-lisan yang senantiasa memuja dan memuji Allah, hati yang senantiasa rindu kepada Allah, dan juga Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu lagi ya. Alhamdulillah, itu adalah merupakan salah satu nikmat juga yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sama-sama duduk dalam rangka saling mengingatkan ya akan kehidupan dunia ini yang senantiasa menggoda kita, senantiasa mengajak kita, menyesatkan kita kalau kita tidak memiliki benteng, tidak memiliki sesuatu yang kita jadikan pegangan, kita terambang-ambing oleh fitnah dunia ini yang begitu derasnya. Nah, karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis zikir, majelis ilmu itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi diri kita. Karena kita ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita cuman belajar dan beramal, berilmu dan beramal, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya ke dalam antrian menuju hal tersebut. Oleh karena itu, salah satu modal untuk beramal adalah kita belajar, berilmu. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali meneruskan tema kita dalam diambil dari buku Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Telah sampai, kalau tidak salah ingat, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang istighfar ya, yang tema besarnya sebetulnya adalah nutrisi-nutrisi hati atau hal-hal yang bisa menghidupkan hati kita ya. Kemarin kita telah bahas tentang berzikir kepada Allah dan tilawatul Quran. Sekarang di antara yang menyuburkan hati-hati kita ini Bapak, yang gersang ini, yang sering banyak maksiat ini, tiap hari ya kita koleksi begitu banyak maksiat. Mungkin dari kita membuka mata sampai memejamkannya kembali, entah berapa maksiat yang kita kumpulkan pada hari itu. Besoknya begitu lagi, bulan berikutnya begitu lagi, bertumpuk-tumpuk Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, koleksi dosa-dosa kita. Nah, di antara hal yang membersihkan hal semua tersebut, yang menghidupkan hati-hati kita ini, yang entah bagaimana kadar tingkat kerusakannya,
Di antaranya pula adalah beristighfar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau hafizahullah taala mengatakan istighfar, yang dimaksud dengan istighfar atau maghfirah diambil dari kata maghfirah atau ampunan, adalah wiqayatu syarri dzunub ma'a satriha, menjaga dari keburukan dosa dan juga menutup dosa tersebut. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya untuk terjerumus dari dosa-dosa yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup aib-aib kita. Kalau dibongkar semua kita ini Bapak, mungkin kita nggak punya teman. Nggak ada yang mau, karena begitu banyaknya maksiat, begitu tidak baiknya hati yang kita miliki. Mungkin orang enggan untuk dekat-dekat kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala tutup semua hal tersebut. Oleh karenanya sebagaimana Allah tutup ya dosa-dosa tersebut, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ya perintah tentang beristighfar di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Ya. Di antaranya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ya, akhir-akhir dari surat tersebut, di ayat terakhirnya, wastaghfiru wa yastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan minta ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat itu urutan ayatnya panjang sekali itu Bapak. Ayat itu sebelumnya menerangkan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan, membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, kan begitu ya, perintah untuk qiyamul lail, ditutup dengan beristighfar. Nah kemudian dalam surah Al-Baqarah juga begitu Bapak, sama redaksi akhirnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tsumma afidu min haitsu afadhan nas, kemudian bertolaklah kalian dari sisi orang-orang itu bertolak ketika haji ini Bapak yang dirahmati Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sama redaksi akhir dari ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 199, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kalau kita mau perhatikan Bapak, dua ayat tadi yang kita baca, yang akhirnya ada perintah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, maka sebelumnya adalah perintah tentang melakukan ketaatan. Kalau kita mau perhatikan, tadi di surat Al-Muzammil sebelumnya tentang qiyamul lail, tentang membaca Al-Quran, kemudian ditutup dengan istighfar, wastaghfirullah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, yaitu tentang haji, ditutup dengan istighfar. Maka ketahuilah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hikmah di balik hal tersebut. Bahwasanya tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita juga disyariatkan untuk beristighfar setelahnya. Karena kenapa? Bisa jadi kita kurang sempurna dalam melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Bisa jadi kita banyak hal-hal yang terluput ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan tuh. Demikian pula Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu selesai salat, maka yang dibaca apa Bapak? Ya, baca apa? Istighfar thalathan. Beliau beristighfar 3 kali setelah selesai dari salat beliau, baru membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ini menunjukkan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita melakukan, bahkan bukan melakukan dosa ya, melakukan ketaatan saja, kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu suatu yang sangat penting. Bahkan bukan hanya ketika melakukan maksiat dan perbuatan dosa, bahkan tatkala melakukan ketaatan pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Itu yang pertama dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah dan dalam juga surat Al-Muzammil pada ayat akhirnya.
Kemudian dalam ayat yang lain, ya ini ingin kita sampaikan bahwasanya istighfar itu banyak loh dalam Al-Quran. Diperintah, dipuji tentang istighfar tersebut. Ya. Ini menunjukkan sesuatu tersebut kalau diulang-ulang, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran menunjukkan sesuatu tersebut begitu penting. Makanya diulang-ulang terus. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang beramal kejelekan, berbuat kedosa, maksiat, au yadhlim nafsahu, atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, dia pasti akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ya rendengkan istighfar setelah melakukan maksiat. Tadi Allah rendengkan tadi dengan perbuatan ketaatan. Ya, jadi dalam setiap keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkan. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ada keutamaan sendiri istighfar pada waktu sahur. Dan beristighfar, orang yang suka beristighfar itu adalah salah satu tanda bahwasanya dia adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, ini kalau Bapak nanti di rumah baca tentang istighfar, tadi surat Al-Muzammil ya, di ayat yang terakhir. Surat Al-Baqarah ayat 199 diperintahkan wastaghfirullah. Kemudian yang sekarang kita yang tadi kita sampaikan ya, hadis dari Nabi SAW pula. Nah, ini surat An-Nisa juga memerintahkan kita beristighfar. Dan juga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana. Allah puji ini orang-orang yang melakukan hal ini, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan, Rabb kami, wahai Rabb kami, innana amanna, sungguhnya kami beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala terus menyebutkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Tadi orang-orang yang mengatakan apa? Rabbana innana amanna, kami beriman. Kemudian meminta ampun, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Siapa mereka selain itu? As-sabirina, orang-orang yang sabar. Ya. Was-sadiqina, orang-orang yang jujur. Wal qanitina, orang-orang yang taat, suka melakukan ketaatan kepada Allah. Wal munfiqin, orang-orang yang suka berinfak. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang yang suka beristighfar di waktu sahur. Allah puji perbuatan-perbuatan seperti ini. Di antaranya orang-orang yang suka beristighfar di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir. Bahkan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya keutamaan tersendiri ini. Misalnya kita bangun malam, jamaah yang dirahmati Allah, menjelang subuh, ya, di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah sholat malam misalnya. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah qiraatul Quran, tilawatul Quran misalnya. Dan juga di antara yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga adalah yang utama beristighfar tatkala menjelang waktu-waktu akhir dari suatu malam, waktu subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, yang mungkin kita sering dengar hadisnya, Bapak yang dirahmati Allah, yanzilullah tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Pada setiap 3 malam terakhir Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami hadis-hadis seperti ini, kita pahami sebagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala turun secara zatnya. Ya, tidak kita benturkan dengan logika kita, akal pikiran kita yang pendek, yang nggak mampu mencernanya, kemudian akhirnya bertanya-tanya, kalau Allah turun sepertiga malam terakhir, kan malam yang lain enggak. Kalau begitu tiap malam Allah hanya turun saja,
Nauzubillahi min. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan, tidak ada yang sama satu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun tapi kita tidak tahu bagaimana turunnya. Kita meyakini hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu turun sepertiga pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Hina yabqa thulutsal lail al-akhir, tatkala tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam itu startnya dari apa Bapak? Dari jam berapa? Disebut dengan malam. Jam 12. Berarti 12 kalau akhirnya jam berapa? Jam 3. Jadi malam itu Bapak, kalau dalam syariat Islam, ya. Kalau memang kalau dari kebiasaan kita startnya malam itu mulai jam 12 malam ya. Tapi kalau dalam hitungan syariat startnya malam itu mulai pada waktu maghrib. Kata waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah itu maghrib sampai subuh dibagi 3. Nah itu sepertiga malam terakhir itu. Ya, pada sepertiga malam yang terakhir. Maka yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia dengan turun yang hakiki. Ya. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah orang yang ingin meminta maka aku akan berikan kepadanya. Jadi waktu mustajab Bapak-bapak, di antara waktu-waktu yang kemungkinan besar diijabah permintaan kita adalah waktu ini. Sepertiga malam terakhir. Kalau kita melek pada waktu itu, minimalnya kalau udah mepet-mepet subuh, minimalnya kita berdoa. Itu waktu yang mustajab gitu. Jangan cuma ke kamar mandi terus balik lagi ya, terus pakai selimut gitu ya. Maka sempatkan, paling tidak berdoa, paling tidak beristighfar ya. Kita bangun malam seringnya untuk ke kamar mandi ya. Kamar mandi balik lagi, kemudian ke kasur, sudah tahu sudah subuh. Ya, maka Bapak minimalnya berdoa. Kalau enggak istighfar, karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat memungkinkan doa dikabulkan. Waktu mustajab. Allah sendiri yang mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyahu. Adakah yang ingin meminta maka aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal min da'in fa'astajib lahu. Adakah orang yang berdoa kemudian aku akan kabulkan doanya? Adakah orang yang ingin berdoa kemudian aku kabulkan doanya? Kemudian hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah orang yang memohon ampun maka aku akan ampunkan bagi dirinya. Waktu-waktu ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat emas, waktu-waktu emas kita untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai istighfar di waktu sahur, punya keutamaan yang sangat besar. Tadi dalam ayat disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian hadis tadi yang kita katakan yang turun Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir, maka hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah orang yang minta ampun maka aku akan ampunkan dia. Kemudian demikian juga perlakuan atau amalan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika waktu-waktu sahur tersebut sepertiga malam terakhir, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Kita kan dosa kita banyak nih Bapak-bapak, kok istighfarnya minim begitu ya, tekor antara istighfarnya dengan dosanya jauh, nggak imbang. Maka Bapak-bapak yang rahmat Allah, kalau para sahabat mereka menanti-nanti waktu sahur itu untuk apa? Salah satunya untuk beristighfar kepada Allah. Ya, disebutkan wa kana Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar ya, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yusolli minal lail, beliau salat malam. Jadi salat malam nanti mungkin akan ada bahasanya qiyamul lail, itu adalah hobinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Salah satu hobinya salat malam, enggak hanya olahraga misalnya, hobinya orang-orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, hobinya apa? Salat malam. Karena Abdullah yusolli minal lail, kalau kita belajar bahasa Arab fi'il mudhari itu istimror, dia sering terus yusolli minal lail, sering, selalu, senantiasa sholat malam. Abdullah bin Umar. Kita ya kalau ada hajat misalnya ya alhamdulillah itu masih mending ya. Tapi para sahabat, orang-orang soleh, kebiasaan mereka adalah senantiasa sholat malam.
Thumma yaqul, kemudian beliau berkata kepada sahabat yang lainnya, ya Nafi, kepada Nafi, hal ja'a sahar, wahai Nafi, udah sahur belum? Udah datang waktu sahur belum? Wahai Nafi. Fa idza qala na'am, kemudian sahabat Nafi mengatakan, iya sudah sahur, ini udah waktu sahur. Kemudian beliau apa yang dilakukan? Menanti-nanti nih, sholat malam terus nunggu-nunggu waktu sahur. Aqbala 'ala du'a, beliau kemudian berdoa ketika waktu itu, waktu sahur. Wal istighfar, kemudian beliau beristighfar. Doanya kan misalnya kita panjang nih, kok masih ada waktu ya Bapak? Oh ngapain lagi nih? Maka jangan bengong Bapak, digunakan waktu itu untuk apa? Istighfar. Kemudian wal istighfar hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh. Beristighfar pada malam tersebut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lisannya senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah, diantaranya adalah beristighfar. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering juga dalam Al-Qur'an selain tadi menyebutkan tentang perintah beristighfar, memuji orang-orang yang beristighfar, ya sering juga dikaitkan istighfar itu dengan taubat dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya, dan orang-orang yang mereka apabila melakukan dosa, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, segera ingat Allah. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa ini. Sebelum ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan orang-orang yang bertakwa. Karakteristik mereka adalah, salah satunya adalah kalau berbuat dosa hatinya itu ada sensornya, nggak mati blank gitu ya, sensornya nggak ada. Orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini, salah satu karakteristik atau sifat mereka adalah ketika terjerumus dalam dosa, dan pasti manusia pasti melakukan sebuah dosa ya, banyak atau sedikitnya pasti berbuat dosa. Tapi bedanya apa dengan orang-orang yang selain orang-orang bertakwa? Ketika orang-orang bertakwa melakukan dosa, zakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, ya, memohon ampun dari dosa-dosanya. Jadi seringkali istighfar itu bergandengan dengan taubat. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum, dan agar kalian beristighfar kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sering digandengkan istighfar dengan taubat. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, surat Hud juga, masih dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, ya, beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Ya, surat Hud juga ayat 90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Jadi banyak Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an seringkali istighfar itu dikaitkan dengan atau direndengkan dengan taubat. Lalu apa bedanya kalau begitu? Apa bedanya antara istighfar dengan taubat? Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar apabila direndengkan dengan taubat menandakan bahwasanya itu adalah amalan lisan. Lisan kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian taubat itu dengan amalan anggota tubuh kita. Kita menjauhi maksiat, ya, kita berhenti dari suatu maksiat, ya, kemudian tidak mau balik lagi melakukan maksiat. Nah, itu amalan anggota tubuh. Itu apabila istighfar dikaitkan dengan atau direndengkan dengan taubat. Kemudian Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu istighfar itu selain ucapan astagfirullah, adakah bentuk istighfar yang lain? Maka jawabannya apa Bapak? Ada nggak lafaz istighfar selain astagfirullah? Pernah dengar nggak Bapak? Yang lebih panjang dari itu ada nggak? Pernah dengar?
Ada Bapak. Disebut dengan apa? Sayyidul istighfar. Ini istighfar yang paling afdol. Ya paling minimalisnya kita mengucapkan astagfirullah. Tapi yang paling afdol, istighfar bentuk yang paling afdol adalah disebut dengan sayyidul istighfar. Bagaimana bunyinya? Wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalau orang yang sering baca doa pagi petang, sering berdoa ini, zikir ini. Ini sayyidul istighfar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih, banyak lagi yang lain. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, sayyidul istighfar, ya, penghulunya istighfar, istighfar yang paling afdal, antakula, engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Tadi gimana awalnya Bapak? Allahumma anta rabbi. Ini yang paling bagus bentuk istighfarnya. Sayyidul disebut dengan oleh Nabi SAW, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Kemudian la ilaha illa anta khalaqtani, ya, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Coba diulang Bapak dari awal tadi ya gimana? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Terus la ilaha illa anta, kayak la ilaha illallah cuma diganti aja terakhirnya, ya, Allahnya diganti anta. Kemudian khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Terus wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku senantiasa berada di atas perjanjianku untuk taat kepadamu ya Allah, ya. Terus wa wa'dika, dan juga janjimu, mastata'tu, semampuku. Ini panjang ya Bapak, makanya disebut sayyidul istighfar. Mungkin nanti bisa dicari ini Bapak, sayyidul namanya apa? Sayyidul istighfar. Ada keutamaan yang begitu besar di balik sayyidul istighfar ini, ya. Nanti dicari ya Bapak ya, kalau bisa dihafal, dibaca doa ini pagi dan petang, ya. Ini jadi wirid nih Bapak, wirid pagi dan petang. Selain astagfirullah juga dibaca doa ini atau zikir ini. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu wahai Allah dari buruknya apa yang aku lakukan. Ya, kita butuh pertolongan Allah nih Bapak untuk tidak bermaksiat. Itu kita butuh pertolongan Allah. Kemudian untuk bisa melakukan ketaatan pun kita butuh pertolongan dari Allah. Makanya jangan sombong, ya, kalau bisa taat, saya hebat nih, wah yang lain mah nggak ada apa-apanya, baca saya mah sehari hatam Quran misalnya, ya, lewat yang lain misalnya. Kita bisa begitu itu Bapak karena pertolongan dari Allah. Kita doakan orang, mudah-mudahan ya saya begini orang juga bisa lebih baik dari saya, kan gitu. Iya. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku ya mengakui semua nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wah, kita harus akui Bapak. Ini juga jangan sombong kita. Wah, saya punya banyak harta nih, saya pintar, dagangnya, bisnisnya pintar, harta saya banyak nih. Oh, saya posisi saya tinggi, nah, ini nih, ini saya nih. Bukan Bapak. Tetapi apa? Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang ininya biasa-biasa saja, mungkin lebih dari dia ya. Gitu, semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku itu berdosa kepadamu wahai Allah. Kita akui kita itu sering bermaksiat kepada Allah kalau mau jujur. Ya. Faghfirli, ampuni aku wahai Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan hanya Engkau. Lumayan panjang ya Bapak. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Terus khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'bu'u laka bi ni'matika alayya wa a'bu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi kalau sering dibaca Bapak, hafal lama-lama. Iya, lama-lama bisa hafal. Kalau susah menghafal ya baca aja terus pagi dan sore, insya Allah hafal. Dan keutamaannya apa? Dalam hadis ini, dalam
lanjutan dari hadis tersebut dalam hadis riwayat Bukhari ini, waman qala, ini kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkannya minan nahar, pada waktu pagi, muqinan biha, meyakini hal tersebut. Jadi harus paham juga artinya nih Bapak, harus yakin ya. Dan apa kita baca tadi kita yakin, gimana bisa yakin kalau nggak tahu maknanya ya, maka juga dipahami maknanya. Muqinan biha, barang siapa mengucapkan zikir tadi, sayyidul istighfar tadi ya, kemudian meyakininya, apa yang dia ucapkan dia yakini itu ya benar, bahwasanya saya diciptakan oleh Allah, benar bahwasanya saya sering berdosa kepada Allah, meyakini semua apa yang dia ucapkan. Famata min yaumihi, kemudian dia meninggal di hari itu ya, dia baca ini kemudian Allah takdirkan meninggal, kita nggak tahu Bapak, kita malam segar bugar, paginya betapa banyak orang yang malamnya ketemu di pos ronda ya, ketawa-tawa bercanda sama kita, paginya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Faman mata min yaumi, iya, barang siapa yang meninggal pada hari tersebut, qabla an yumsiya, sebelum waktu sorenya ya, dia baca paginya meninggal, belum masuk waktu sorenya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Siapa Bapak? Ya subhanallah, itu Allah maha pemurah Bapak, membuka seluas-luasnya pintu surga dengan amalan yang minimalis, tapi kita seringnya males, ogah-ogahan seringnya. Oh, dibuka dari ini, dari sisi itu, dari istighfar, dari sayyidul istighfar, dibuka peluang untuk kita bisa menjadi ahlul jannah. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Di antaranya jangan berharap saja bahwa tanpa amal, itu mah ngayal namanya ya, tetapi juga beramal. Di antara amalannya apa? Nih, baca sayyidul istighfar, belum hafal baca aja sambil baca ya, pagi sore besok baca lagi, pagi sore di mobil, di mana, di jalan ya, gunakan hal tersebut. Kemudian waman qalaha minal lail, kalau baca ya di malam hari, dia baca istighfar itu, wa huwa muqinun biha, dia meyakini apa yang dia ucapkan tadi, famata, kemudian meninggal malamnya, qabla an yusbiha, sebelum waktu subuh masuk, tapi dia baca pada malam itu, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini Rasulullah SAW yang mengucapkannya ya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan istighfar ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita lanjutkan kembali. Beliau mengatakan hukmul istighfar, hukum istighfar ka hukmud doa, itu seperti hukum berdoa. Karena hakikatnya istighfar itu doa ya, kan aslinya astagfirullah, artinya apa Bapak? Ya, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, itu doa. Berarti hukum istighfar itu seperti hukum apa? Doa. Maksudnya apa? Sama dengan hukum doa. Kalau doa bagaimana Bapak? Apa mesti dikabul? Berarti bisa dikabul, bisa tidak. Aduh, gimana? Dikabul atau bisa tidak nih? 50-50 ini bagaimana nih? Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu, nanti kita akan bahas juga insya Allah pada bab atau pembahasan tentang berdoa. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebabnya doa itu nggak dikabul. Kita kok berdoa ya, sering berdoa ya kita Bapak, tapi kayaknya ya kok tidak dikabul. Jangan-jangan ada penghalang dari terkabulnya doa tersebut. Beristighfar juga begitu, mohon ampun kepada Allah ya, tapi apa, juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka diantaranya bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebab doa itu tidak dikabul karena melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas, melakukan hal-hal perbuatan yang melampaui batas. Apa dalilnya? Dalilnya
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 57. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an wa khufyah, dengan merendahkan diri. Wa khufyah, dengan suara lirih berdoa pada asalnya, Bapak. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang mu'tadin, yang suka melampaui batas. Jadi jangan-jangan maksiat kita overdosis nih, Bapak. Ya, udah jauh dari kadar yang apa? Yang ditolerir gitu, saking banyaknya. Jadi doanya tidak terkabul. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga sebab ya lain dari berdoa, sebelum kita membahas sebab lain, Bapak, ketahuilah ya, ketika kita berdoa itu tidak ada ruginya. Mau diberi apa yang kita minta, mau tidak ada ruginya. Kita berdoa kepada Allah. Misalkan kita berdoa kepada Allah, misalkan belum Allah kabulkan, maka tidak rugi, Bapak. Memohon kepada Allahnya saja sudah ibadah. Kita memohon, minta, kita berdoanya kepada Allah saja walaupun nggak dikabul misalnya, itu sudah dapat pahala, Bapak. Baru berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga tidak akan rugi kalau kita berdoa kepada Allah. Ya, walaupun misalnya nggak dikabul oleh Allah, taruhlah tidak dikabul. Ya, karena seringkali atau bisa jadi bahwa apa yang kita minta itu belum tentu baik untuk diri kita. Kita minta supaya jadikan orang kaya, ternyata kaya bukan yang terbaik untuk kita. Kita kaya akhirnya merasa sombong, merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau miskin, getol sholatnya, getol datang ngajinya, kan begitu ya. Ketika kaya sibuk dengan bisnisnya, kan gitu. Usahanya di sini dan sana. Kadang-kadang seringkali yang kita minta itu belum tentu baik untuk diri kita. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ma'alal ardi muslim, tidak ada seorang muslim pun di atas muka bumi ini. Ya, hadisnya hasan. Yad'ullah bida'watin. Dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Kemungkinannya kalau ada seorang muslim, setiap muslim yang berdoa, kemungkinannya adalah illa atahullahu iyyahu. Kemungkinan yang pertama, Allah kabulkan apa yang dia minta. Ya, itu yang pertama. Kalau nggak dikabul bagaimana? Rugi dong? Tidak rugi, Bapak. Tadi kita katakan tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah. Dikabul tidak rugi, ya tentu saja. Tidak dikabul pun tidak rugi. Apa kalau tidak dikabulkan oleh Allah? Kemungkinannya au sarafa anhu minas su'i mislahu, atau Allah palingkan dia dari keburukan yang semisalnya. Allah hindarkan kita dari keburukan, dari kemudorotan, dari bahaya. Misalnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita meminta agar dijadikan orang kaya misalnya, tetapi kok ya kontrak terus, kontrakannya ya segitu-segitu saja misalnya, kendaraannya pun itu-itu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala palingkan misalnya dia dari penyakit yang berbahaya misalnya. Coba kalau sakit Bapak, ATM itu yang ngocor ya, itu nggak kerasa kan Bapak gitu ya. Taruhlah ditanggung, di cover, kan belum ongkosnya kan gitu ya Bapak, dan seterusnya belum capeknya seterusnya. Tapi Allah palingkan dia dari hal itu misalnya, tidak Allah kabulkan dia kaya, karena kaya belum tentu terbaik bagi dirinya, tapi Allah palingkan dari keburukan yang lain. Misalnya dia sehat terus, alhamdulillah, walaupun makannya tempe tahu terus ya alhamdulillah, kolesterolnya enggak kan gitu. Orang yang sering makan daging misalnya kolesterol tinggi dan seterusnya ya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau tidak kabulkan itu, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, ini mah doa mulu, kabulnya enggak misalnya gitu ya. Maka Bapak, itu ada kebaikan di dalam. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memalingkan kita dari keburukan, dari mudarat. Makanya enggak ada ruginya kita berdoa kepada Allah. Mau dikabul mau enggak akan rugi. Berdoa terus saja. Mau dikabul mau enggak dikabul, berdoa kepada Allah Subhanahu. Enggak dikabul saja sudah pahala, sudah menunaikan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah. Maka terjemahan yang lebih tepat mungkin astajib lakum, itu Allah akan respon doanya. Ya belum tentu Allah maksudnya kabulkan itu, berikan apa yang dia minta, tapi Allah akan respon. Responnya bagaimana? Bisa Allah beri atau Allah palingkan dia dari
dari keburukan. Allah pasti akan respon tuh doanya. Nggak akan sia-sia orang yang berdoa kepada Allah. Malam yad'u bi itsmin, selama ya tadi itu Allah beri doanya atau Allah palingkan dia dari keburukan, selama dia tidak berdoa yang merupakan dosa. Ya Allah, si fulan itu ya Allah kayaknya sombong banget, miskinin deh ya Allah, hanya gitu, naudzubillah ya. Maka itu enggak akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Malam yad'u bi itsmin atau qati'atir rahim, atau memutus tali silaturahmi. Kalau kita berdoa agar ya Allah jauhkan saya sama kakak saya ini ya Allah, nyebelin banget misalnya, maka itu doa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama sebab kita doanya tidak diberi atau tidak diijabah oleh Allah, sebabnya kita melampaui batas. Kemudian lebih spesifik dari melampaui batas atau maksiat adalah sebab kita berdoa tidak diijabah oleh Allah adalah memakan makanan yang haram. Makanya perlu perhatikan itu Bapak. Haram itu bisa makanannya, bentuknya, ya zatnya, atau cara mendapatkannya. Makanannya sih halal zatnya, tapi caranya dengan yang haram, mengambil yang bukan miliknya misalnya, membohongi orang misalnya untuk dapat ya membeli makanan untuk menafkahi keluarga. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan yang haram baik zatnya ataupun cara mendapatkannya itu salah satu sebab kita itu tertutup dari diijabahnya doa. Makanya perlu selektif tuh. Makanya betul kalau kita makan ada makanan apa itu, wah ini makanannya haram, ini bukan, nggak ada efeknya Bapak. Ada efeknya bagi doa-doa kaum muslimin. Doanya bisa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam dalam hadis arba'in kita mungkin pernah mendengar ya. Seorang ya laki-laki yang Rasulullah SAW gambarkan ya, as'asa ra'sahu ya, ar-rajul yutilus safar, ada seorang yang dia melakukan perjalanan jauh. As'asa akbaro, dia rambutnya acak-acakan, kemudian penuh debu pakaiannya, kemudian ya muddu yadeh, ini Rasulullah gambarkan, dia mengulurkan tangannya ya ila sama, ke langit, kemudian mengatakan ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah. Orang ini, laki-laki ini, bukan karena acak-acakannya, bukan karena berdebunya pakaiannya, bukan karena itu ya, kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, bajunya pakaiannya haram, wa gudhiya bil haram, dia makan ya, diberi makanan dengan makanan yang haram, fa ana yustajabu lahu, maka kata Rasulullah, bagaimana doanya mau dikabulkan? Ya semuanya haram. Oleh karena itu bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, selain tadi maksiat, spesifiknya juga adalah makanan, minuman yang asupan kita itu jangan sampai asupan yang haram. Keluarga kita, anak cucu kita ya, karena itu berpengaruh kepada doa-doa kita ya. Kita doa terus tapi tidak diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebab lain doa kita itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ragu terhadap doa kita sendiri. Kita berdoa tapi kita ragu. Ya Allah, jadikan saya, anak keluarga saya orang-orang yang baik. Kemudian kita ragu, apa iya ya bisa baik apa enggak ya? Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu ketika berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka, ya Allah berilah saya rezeki yang halal, dapat rezeki apa enggak ya besok tahu. Jangan begitu. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan berdoa kepada Allah dengan optimisme. Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan ragu. Kalau udah ragu, udah alamat ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini dalilnya Bapak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kita, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian itu yakin akan diijabah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dalam keadaan kita, dalam kondisi kita sedang yakin bahwasanya doa itu kita diibadah. Mantap doa kita. Jangan ya Allah berilah saya rizki kalau engkau mau, ya Allah kalau mau enggak juga enggak apa-apa. Yakin, Bapak. Berilah. Harus yakin kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab lain, ya ini mungkin akan dibahas juga dalam permasalahan doa. Sebab doa kita nggak diijabah adalah tergesa-gesa, buru-buru kita berdoa. Ya. Bagaimana bentuk buru-burunya? Sering mungkin sebagian kita ini berdoa buru, bukan berdoa cepat-cepat ngomongnya, bukan. Tetapi adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim. La yazalu yustajabu lil abdi, senantiasa seorang hamba itu ketika berdoa dia ijabah. Itu senantiasa diijabah. Tadi diijabah itu bukan berarti harus diberikan apa yang dia mau. Direspon pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diijabah, direspon oleh Allah doa-doa kita. Malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang dosa atau memutus tali silaturahmi, malam yasta'jil, dan selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kemudian ditanya oleh para sahabat, maksudnya apa? Keburu-buru itu, ya. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal, wahai Rasulullah, apa sih buru-buru kalau berdoa itu yang kayak gimana Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, yaqulu, dia seorang itu berkata ketika berdoa, qad da'autu wa qad da'autu, saya berdoa lagi, falam ara yastajibuli, tapi saya kayaknya enggak dikabul doa saya. Berdoa mulu, dikabulnya enggak. Itu bentuk apa, Bapak-bapak? Tergesa-gesa dalam berdoa terus, ya. Dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan tidak ada ruginya sedikit pun orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Berdoa terus, berdoa, saya udah doa lagi. Itu ayo doa lagi. Oh, doa mulu saya. Doa lagi tapi ya gini-gini aja. Kemudian fayastashiru inda dzalik, kemudian dia malas lagi berdoa. Ya, wa yada'ud doa, dan kemudian meninggalkan berdoa kepada Allah. Maka naudzubillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tergesa-gesa. Jangan kita mengatakan saya udah berdoa, udah sering berdoa mah, enggak usah dinasihati lagi. Sering saya berdoa, tapi ya gini-gini aja buktinya. Naudzubillahi min dzalik, berdoa terus. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa hal lagi mengenai istighfar, ya. Ini dinukil dari beberapa, ya, orang-orang soleh, diantaranya Luqman, annahu qala libnihi, berkata kepada anaknya, ya bunayya, ini nasihat, masya Allah, nasihat orang-orang soleh terdahulu itu seringkali nasihatnya sering kepada anaknya, cucunya mengenai tentang agama, Bapak, tentang akhirat nasihatnya. Ya bunayya awid lisanaka, wahai anakku, biasakan lisanmu mengucapkan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Ya, seringkali Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh begitu nasihatnya ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya. Nasihat tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar permasalahan dunia saja. Wahai anakku, salat. Wahai anakku, biasakan lisanmu mengucapkan ya Allah ampuni saya. Ya, fa inna lillah sa'atun. Sungguhnya Allah memiliki beberapa saat, beberapa waktu, la yaruddu fiha sa'ilan, yang tidak Allah tolak orang yang meminta kepadanya. Ya, ketika kita sering mengucapkan ya Allah ampuni saya, Allah astagfirullah, bertepatan dengan waktu yang istijabah, diantaranya waktu sahur yang tadi kita katakan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, maka subhanallah itu adalah suatu karunia yang sangat besar. Sudah masuk waktu isya ya, Bapak. Ya, kita akhiri sampai sini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sedikit lagi nanti tentang beristighfar, tentang bagaimana
ya dari hadis Nabi SAW, bagaimana dari para sahabat, dari ya ulama-ulama salaf, tabi'in dan tabi'in, ya bagaimana mereka beristighfar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa beristighfar, senantiasa lisan kita ini basah untuk memuja dan memuji, bersyukur, ya berzikir, beristighfar terus nggak henti-hentinya, nggak bosan-bosannya. Sibukkan hati kita dengan ketaatan, Bapak-bapak. Jangan biarkan hati kita nganggur. Kalau nganggur, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kesibukkan terus dengan ketaatan. Astagfirullah, apa waktu jangan sampai terbuang begitu saja. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Apabila ada manfaatnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, maka itu dari diri saya pribadi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita didikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan-lisan yang senantiasa beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.